Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari tasyrik sudah selesai. Bilah diamankan, dicuci bersih, dilap kering, disetroping, cek ketika ada bintik-bintiknya. Sebenarnya nanti kapan-kapan kita buatkan tutorialnya. Banyak permasalahan dari eksekutor yang kurang merawat bilah. Ada yang menceritakan dipinjam temannya, tahu-tahu sudah bintik-bintik di keesokan harinya. Itu juga ada tutorialnya sebenarnya. Nah, yang intinya bersih-bersih lah untuk selesai pasca Idul Kurban, bersih-bersih disimpan untuk sampai jumpa tahun depan dengan caption seperti itu. Oke, di sini alhamdulillah banyak sekali, masih banyak stoknya, stok baru beres juga banyak. Untuk kapak ini ada kapak cacah tulang model tribal. Tribal seperti ini, mantap. Ini dump truck, mantap banget. Dipin kuningan, di sini dipin, terus di bagian ini juga dikasih baja atau besi. Ini intinya semakin kuat. Tapi kalau tahu ilmunya, ini kan bisa buat ngetok iga itu, getok dulu dak baru. Tapi kemarin saya lihat ini untuk cacah tulang juga sangat mampu, sangat kuat untuk cacah tulang. Terus ada yang versi ini yang sarung kulitnya cetekan ya, materialnya dump truck, harus diamankan benar-benar cetek. Nah, kalau nggak cetek nanti merucut lepas. Dibilah juga demikian. Kadang-kadang orang yang datang ke sini terlalu ngeburu nafsu ya, seperti anak kecil yang dibawa ke toko mainan. Jadi senengnya bukan main, semua dilihat, begitu-gitu. Kadang-kadang tidak fokus dengan yang dia pegang sendiri. Habis megang nih, milih cara mencabut, memegang itu, mengetes itu belum tahu. Jadi kita edukasi semuanya, siapapun yang datang, beli nggak beli kita edukasi, karena tujuannya dakwah, itu saja. Terus kadang-kadang setelah memasukkan, mohon maaf ini jadi cuman sekedar cerita ya, tidak ngomongin si A si B, karena ya kebanyakan tamu yang datang ke sini begitu. Kadang-kadang misalkan ini harus dilihat, gini kayak bisa dapur, terus ditaruh. Nah, ini posisi seperti ini kan kurang masuk, ini bisa jatuh, bahaya, kurang masuk. Kadang-kadang gitu, langsung ditaruh aja gitu. Harusnya masuk aman. Nah, begitu. Terus kampak tadi ini ada yang full tang, ini cetekan modelnya seperti ini. Ini cetekannya di atas dan di bawah. Di atas untuk handle, di bawah untuk pengunci bilahnya. Sarungnya ya kulit juga sama, tapi ini cuman ditangkap langsung ditempel gitu, disatukan langsung dijahit. Harusnya dikasih daging bagian sini. Ini ada yang ngelupas, ada yang jahitannya, nah ada yang brodol. Harusnya dikasih daging di bagian sini. Jadi untuk menjadi perhatian lah di kalangan pengrajin. Nah, contohnya ini contohnya. Nah, ini
dikasih daging ketika membuat sarung kulit, baik itu sarung pisau maupun golok. Di sini dikasih lapisan kulit juga, jadi tidak berodol kayak ini kan, langsung ya ditempel, dari sudah dibentuk diukur tempel langsung dijahit ya, kena tajamnya pasti berodol. Ini bagian sini ini berodol. Yang ini kapaknya seperti ini. Nah kalau ini full tang, tidak ada sambungan itu. Jadi kalau kita mengedukasi masyarakat dengan benar, maka tidak terjadi kerusakan pada bilah kita. Pun demikian ketika pemakaian sebagai eksekutor, ketika pakai golok itu harus paham, harus ngerti ukuran segini dibuat tarik murni mampu nggak sapi sebesar ini. Nah dilihat, buat pisau ukuran segini, ukuran sekian bisa nggak buat dorik dan seterusnya. Jadi kita harus benar-benar paham. Nah, makanya ada istilah eksekutor handal. Ini handal di sini disematkan sebagai apa namanya, orang yang benar-benar mengerti, paham, tidak hanya tekniknya aja begini, sudah tekniknya begini, tidak, tapi semuanya dari bilahnya, ketajamannya, pengikatannya, posisinya miring tidak dongak, tambah enak, miring enak, dongak enak, kita harus paham, kita harus ngerti. Di pinggang kita ada beberapa bilah, tidak ada kosongan. Kalau kosongan pas yang pekurban kepingin menyembelih sendiri, nggak taunya golok yang dipakai golok tebas, tidak mempan, kita malah lari-lari buru-buru cari pisau kita. Nah kalau dia dipegang atau diikat pinggang kita, ini saya sendiri bawa banyak di tas, ada waktu eksekusi ya. bukan sombong, bukan pamer, tapi memang kita ada, kita pakai gitu. Di pinggang saya kanan ini 3 piece, kiri 3 piece, di sepatu boot kiri kanan banyak ada pisaunya. Nah itu untuk antisipasi kejadian-kejadian seperti itu. Sudah digorok tapi tidak tedas, tidak mempan, jadi jangan kelamaan kita lari-larian. Itu lari-lari resiko kan. Tapi kalau kita dampingi orang yang berkurban, kita kasih pinjam pisau, itu insya Allah nggak akan kejadian seperti itu. Atau beliau langsung mengeksekusi, kita dampingi, ketika ada kendala kan bisa langsung kita menggantikannya. Seperti itu untuk kapak ini ready. Selanjutnya ada pisau seset melengkung gale sono keling, material baja wilis sudah ready kembali. Ini ada banyak, beberapa ini jombloan. Ukurannya ini sekitar 12 dan 13 cm, 12 sampai 13 cm. Terlebarnya kurang lebih 3 sentian dan ketebalan 3 milian. Nah ini kita sampai jual handuk. Ini fungsinya juga untuk mengedukasi secara langsung. Handuk ini tidak dilapkan di badan hewan kurban karena sudah kadung kebiasaan. Ini apa? Sreset, sreset. Kebiasaan menjadi refleks yang dia tidak berpikir lagi. Nah ini sampai kita jualan handuk itu kan seperti itu gunanya. Terus di tas kita lengkap, termasuk juga ini kertas HVS. Jadi jangan ada alasan kalau kita di lapangan, di tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari meja, bangku, kursi sekolahan, tidak bawa apa-apa, bagaimana loh? Malah ngetesnya kurang safety. Karena di raba itu kalau ada microchipping tidak bisa merasakan, mikro sekali tidak bisa. Tapi kalau pakai kertas secara mikro sekali dia akan terhenti kok kalau ada chippingnya. Nah ini harus dibawa, terserah pendapat orang lain, terserah. Kalau kita tujuannya mengedukasi, tetap kita berikan yang terbaik gitu. Sama seperti orang naik sepeda misalkan, meskipun nggak pakai helm juga nggak apa-apa, pakai kopiah misalkan, nggak ada apa-apa, nggak kejadian apa-apa kan gitu. Tapi ketika dengan helm itu bisa melindungi ketika ada sesuatu tanda kutip
itu kan juga bisa mengantisipasi gitu loh. Oke, terus krim kita bawa, beberapa pisau ukurannya kita bawa. Ini kemarin juga sembelih sapi 1 ekor dan kambing puluhan ekor. Golok beberapa ukuran. Ini tas ini penuh kemarin, berat sekali, termasuk yang bikin berat itu ada paku buminya 1. Terus lagi ini pisau seset juga ada yang model seperti ini ya, kita bawa banyak. Honing pun kita bawa beberapa. Ini pisau seset little bull nose, ini bisa buat sembelihan kambing ya, cukup panjang juga sih. Ini kita lap dulu. Oh, perlu dikasih krim, ini kering bahaya ini. Untuk materialnya baja Willis, panjangnya 17,7, hampir 18, terlebarnya 2,3, ketebalan 3,5 mili. Mantep ini, belum kita review, jadi masih rancu, masih campur-campur, ajib ketajamannya. Jadi kapan-kapan kita detailkan. Untuk seset beberapa jenisnya banyak, tergantung selera dan budget tentunya. Kalau tradisional itu gitu, jadi tidak bisa dikatakan material ini harga berapa, itu juga bisa. Kalau meskipun materialnya baja Willis tapi dibungkus dengan sangat premium, handle tanduk atau full tanduk juga harga beda. Kemarin saya dapat HSS harga sekian, kok di sini harga segitu umpamanya. Nanti ada alasan tersendiri juga, dari tidak hanya materialnya. Kalau cuma cari tajamnya ya silakan, tapi beda lagi dengan di GSN, keterangannya sangat luas, tidak cukup dalam satu konten. Kayak seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ketika ada yang berminat dari seset ataupun kapak dan peralatan yang lainnya, bisa menghubungi nomor kontak yang tertera. Dan buat yang ingin mengikuti pelatihan, kurang beberapa hari lagi, dipersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, amin Allahumma amin. Akhiran wa'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.